Shalom dari Harrison Balu di Timika. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberi oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan berbicara bahasa lain. Pertanyaannya, apakah jika saya suka menonton tajam, apakah itu tanda dipenuhi Roh Kudus? Yang kedua, apa tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus selain berbicara bahasa lain? Ini sudah pernah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Jadi kita langsung saja lanjut ke pertanyaan. Saya mau kasih komen sedikit saja kalau boleh. Silakan. Pertanyaan yang pertama tadi mengatakan, apakah jika saya suka menonton tajam itu tanda dipenuhi Roh Kudus? Mungkin kita akan ubah sedikit dia punya redaksi. Apakah kalau saya suka membaca Alkitab, artinya saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah kalau saya suka mendalami firman Tuhan, apakah saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Alkitab mengatakan, tadi kita sudah baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Apabila roh kebenaran itu datang, ia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Dan firman Tuhan ini adalah kebenaran. Tadi kita sudah bahas. Jadi kalau ada seseorang yang betul-betul sangat jatuh cinta pada firman Tuhan, yang senang sekali membaca firman Tuhan, seperti yang digambarkan dalam Mazmur pasal yang pertama, yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, itu menandakan bahwa Roh Kudus betul-betul memenuhi hatinya dan mendorong dia, suatu dorongan yang tidak bisa dia elakkan, di mana dia senang sekali untuk mempelajari akan firman Tuhan. Mengapa? Karena menurut 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, firman Allah ini adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, mungkin lebih jelas lagi, terdapat di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan ayat 21. Tidak pernah seseorang berbicara atas kehendaknya sendiri, tapi mereka itu berbicara atas kehendak Roh Kudus. Orang-orang berbicara tentang firman Allah. Mungkin saya baca saja ayatnya supaya nyambung, bahwa kalau kita senang mendengar firman Tuhan, senang membaca Alkitab, senang berlama-lama mendalami Alkitab, mencari tahu dan rindu untuk mendengar Alkitab, untuk mencari kebenaran dan bukan mencari kesalahan, maka betul-betul itu adalah tanda Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Tadi saya janji kita akan baca itu 2 Petrus pasal yang pertama ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang berbicara atas nama Allah. Jadi firman Tuhan ini adalah ilham Roh Kudus. Atas dorongan Roh Kudus, nabi-nabi, rasul-rasul itu menulis firman Tuhan. Dan Alkitab ini firman Tuhan, bila mana kita senang membacanya, itu salah satu petunjuk bahwa Roh Kudus menguasai kehidupan kita.